Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang persamaan lingkaran. Jika sebuah lingkaran memiliki pusat A, B, jadi koordinat pusatnya adalah A, B, dan jari-jarinya R, maka persamaan lingkaran tersebut adalah X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sehingga jika lingkaran tersebut memiliki pusat 0,0 gitu ya, jadi A-nya 0, terus B-nya juga 0, nah persamaannya itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi sebenarnya ini mereka berdua sama aja gitu ya, kenapa bisa tinggal X kuadratnya aja, karena pusatnya adalah 0,0. Oke, di sini ada contoh soal persamaan lingkaran yang berpusat di 1,-2 dan berjari-jari 5 adalah jadi A-nya, pusat A-nya itu adalah 1, sedangkan B-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Dan jari-jarinya 5, R-nya sama dengan 5, berarti tinggal disubstitusi ke persamaannya. X dikurang 1 kuadrat ditambah Y dikurang B-nya minus 2, gini ya. Terus kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, di sini ada tanda min ketemu min nih, jadi positif ya. Berarti X dikurang 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu adalah 25. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang berpusat di minus 4,2 dan menyinggung sumbu Y adalah... Oke, jadi kalau digambar, ini misalnya ada sumbu X, sumbu Y gitu ya, terus ada titik minus 4,2 di sini. Nah, ini adalah sebagai pusat lingkarannya. Kemudian katanya lingkarannya tuh menyinggung sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini nih. Jadi lingkarannya nanti kayak menyentuh si sumbu Y gitu. Nah, dengan si minus 4,2 ini sebagai pusatnya gitu. Nanti lingkarannya gini, menyinggung gitu ya. Nah, berarti dari pusat sampai ke sini, karena nempelnya di sini kan, ini adalah jari-jarinya gitu kan. Berarti jari-jarinya berapa satuan nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. R-nya adalah 4 satuan sesuai dengan jarak pusat si X-nya. Nah, berarti kalau dimasukin ke persamaan lingkarannya, ini A-nya minus 4, B-nya 2 gitu kan. Jadi di sini X dikurang minus 4 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ya. Nah, ini jadinya X tambah 4 kuadrat, terus yang satunya lagi berarti Y kurang 2 kuadrat sama dengan 16. Berarti jawabannya yang mana nih? Yang C. Contoh yang ketiga, persamaan lingkaran berpusat di titik min 6,5 dan menyinggung sumbu X adalah... Oke, ini saya gambar lagi. Ini sumbu Y, di sini sumbu X-nya, kemudian pusatnya adalah minus 6,5 dan diminta lingkarannya itu menyinggung sumbu X ini. Berarti nanti gini bentuk lingkarannya. Nah, ya, jadi jari-jarinya itu dari pusat sampai ke bawah sini. Nah, ini berapa satuan? Ini sesuai panjang Y-nya gitu ya. Berarti 5 satuan ya. R-nya itu sama dengan 5. Oke. Terus substitusi ke persamaan lingkarannya, yaitu X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini jadinya X dikurang minus 6 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. Karena di sini A-nya 6, B-nya 5, terus jari-jarinya juga 5. Oke, berarti di sini jadi X tambah 6 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, selanjutnya masing-masing dari ini itu kita kuadratkan dulu. X tambah 6 kuadrat jadinya X kuadrat tambah 12X tambah 36, sedangkan Y kurang 5 kuadrat itu jadinya Y kuadrat kurang 10Y tambah 25 sama dengan 25 dari sini ya. Terus ini pindah, berarti dikurang. Jadi ini sama ini habis ya, sisanya 0. Nah, diurutin nih persamaan lingkarannya X kuadrat, terus di sini ada tambah Y kuadrat, terus 12X gitu ya. Terus dikurang 10Y, ini sisanya plus 36 sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12X kurang 10Y tambah 36. Oke, berarti yang A. Contoh soal yang keempat, jari-jari dari lingkaran yang persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0 adalah...
Oke, di contoh soal ini berarti kebalikannya ya dari sebelumnya. Kalau sebelumnya diketahui pusat dan jari-jari, ditanya persamaan lingkarannya. Nah, sekarang kebalik nih. Diketahui persamaan lingkarannya, terus yang ditanya jari-jarinya. Oke, sebelum jawab soalnya, saya kasih tahu dulu konsepnya. Tadi persamaan lingkaran adalah X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau dialjabarkan, dapatnya itu X kuadrat dikurang 2AX, gitu ya, ditambah A kuadrat. Terus yang Y-nya berarti Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat, lalu R kuadratnya pindah ke kiri, dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini diurutin jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX, terus kurang lagi 2BY, sisanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, biasanya persamaan ini itu dijadikan persamaan umum lingkaran. Di buku-buku tuh biasanya ditulis jadi begini, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX, A-nya jadi A besar, terus tambah BY, terus tambah C sama dengan 0. Nah, kalau dikembalikan ke persamaan sebelumnya, ini si minus 2A, itu adalah A besar ya. Jadi A besar itu sama dengan minus 2A, ya, sehingga untuk dapetin A kecilnya, si pusatnya, pusat A, itu minus setengah dari A besar. Oke, kemudian minus 2B kecil ini adalah si B besar, gitu ya. B besar sama dengan minus 2B kecil, sehingga B kecil itu sama dengan minus setengah dari B besar. Nah, A kecil dan B kecil adalah koordinat pusat dari lingkaran. Tinggal yang terakhir nih, ada si C. C itu siapa? A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat, ya kan? Jadi C itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ini kalau ditukar jadinya R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. A kecil itu tadi apa? Minus setengah A besar. Kalau dikuadratin berarti jadinya 1/4 A besar dikuadratin, gitu ya. 1/4 A besar kuadrat. Terus kalau B kecil dikuadratin berarti jadinya 1/4 B besar kuadrat, terus dikurang C. Nah, sehingga R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kita dapat rumus baru nih. Jadi rumusnya tuh asalnya dari sini. Sehingga untuk ngerjain soal yang tadi itu ada dua cara. Yang pertama boleh gunakan rumus ini. Ya, mereka berdua kalau ditanya pusatnya pun bisa pakai ini. Atau persamaan yang tadi udah ada itu dikembalikan lagi ke persamaan awalnya menggunakan konsep kuadrat sempurna. Oke, yang pertama saya mau pakai cara satu dulu, yaitu mengembalikan si persamaan lingkaran ini ke persamaan asalnya. Gitu. Pertama ini X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, si 4-nya pindah dulu nih ke kanan. Berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 2Y sama dengan minus 4. Selanjutnya, manfaatkan kuadrat sempurna itu ya kan, si X kuadrat sama minus 4X nih. Nah, dibikin jadi gini kan nanti kuadrat. Yang masuk ke dalam kurung ini itu setengahnya dari 4, berarti 2 ya, kurang 2. Karena di sini dikurang ya udah ini kurang juga. Terus dikurangin lagi sama 2 kuadrat. Nah, yang Y-nya, Y kuadrat sama minus 2Y. Setengahnya dari 2 itu 1, berarti Y dikurang 1 kuadrat dikurangin lagi 1 kuadrat. Sama dengan minus 4. Oke, di sini jadinya X dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat. Ini minus 4, karena 2 kuadrat 4 kan. Minus 4, terus minus 1, sama dengan minus 4. Min 4, min 1, jadinya minus 5. Minus 5 pindah ke kanan. Berarti X dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan minus 4 tambah 5. Minus 4 tambah 5 berapa? 1 ya. Berarti X dikurang 2 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah R kuadrat. Nah, sehingga jari-jarinya adalah akar dari 1. Berapa? 1. Gitu. Kelebihan dari cara ini, sekali jalan gini, kamu tuh bisa juga dapetin pusatnya. Nih, dari sini.
Kalau dari sini berarti pusat lingkarannya adalah 2,1 gitu. Ya, dari mereka ini minus 2 jadinya plus karena X kurang 2 sama dengan 0 dibikin gitu. Jadi X sama dengan 2 sehingga pusatnya adalah 2. Koma satu lagi juga gitu, 2,1. Berarti jawabannya ini yang A ya, karena yang tanya adalah jari-jari. Kemudian cara yang kedua itu pakai rumus ya. Kalau rumus enaknya langsung dapat, berarti akar dari 1/4 A kuadrat gitu ya, ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, tentuin dulu A sama B, A, B, C-nya sih. A-nya di sini ya, minus 4, terus B-nya adalah ini, minus 2, dan C-nya yang belakang itu 4. Nah, berarti R-nya sama dengan akar dari 1/4 kali A-nya ini dikuadratin, berarti 16. Ditambah 1/4 kali, ini kuadratin juga, berarti 4. Dikurang C-nya adalah 4. Ini R sama dengan akar dari 16 bagi 4, 4 bagi 4, 1, terus dikurangi 4. 4 tambah 1, 5, 5 kurang 4, 1 ya, akar 1 sama dengan 1. Nah, sama kan jawabannya. Soal yang kelima, diketahui lingkaran dengan persamaan X kurang 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 17. Titik berikut yang terletak di luar lingkaran adalah... Oke, tadi kan persamaan lingkaran tuh secara umum kayak gini, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk uji titik, apakah dia terletak di luar lingkaran, persis di tepi lingkaran atau di dalam lingkaran, itu sebenarnya tinggal hitung bagian ininya nih. Nah, di ruas kirinya. Jadi, kalau hasil hitungan ini ternyata lebih dari R kuadrat, maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Tapi kalau hasilnya sama dengan R kuadrat, ini berarti terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran tuh maksudnya gimana? Dia persis di tepinya gitu, titiknya di sini atau di sini, pokoknya persis di garis lingkarannya ini. Kalau di luar kan udah jelas ya, bisa di sini gitu. Nah, kalau hasil hitungan ini kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut terletak di dalam lingkaran, di mana X dan Y ini adalah koordinat titiknya. Jadi kalau pilihan yang A 3,-2 berarti X-nya adalah 3, Y-nya minus 2. Oke, kita hitung dari yang A ya. X-nya 3, Y-nya minus 2 dimasukin ke sini, berarti 3 kurang 3 kuadrat tambah Y-nya minus 2 terus tambah 2 kuadrat. Ini jadinya 0 ya, 3 kurang 3, 0 kuadrat tambah ini juga minus 2 tambah 2 itu 0. 0 kuadrat, 0 tambah 0, 0. Nah, ini berarti kurang dari 17 ya. Kalau kurang dari 17, berarti titik A ini adanya di dalam lingkaran. Terus, kalau yang B itu 4, min 1. Berarti di sini 4 kurang 3 kuadrat tambah Y-nya min 1. Min 1 tambah 2 kuadrat. 4 kurang 3 itu 1, 1 kuadrat tambah min 1 tambah 2 juga 1. Nah, 1 tambah 1 ini hasilnya 2. 2 masih kurang juga dari 17, berarti ada di dalam. Nah, terakhir adalah titik yang E 6,1, berarti 6 kurang 3 kuadrat, ini 3 ya. Terus Y-nya 1, 1 tambah 2, ini juga 3, 3 kuadrat. Ini 9 tambah 9, yaitu 18. Nah, 18 ini lebih besar dari 17. Artinya, titik 6,1 ini berada di luar lingkaran. Jadi, jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.